Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan, kesehatan, dan khususnya nikmat iman yang sesungguhnya itu adalah nikmat yang paling besar, yang itu menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi inilah nikmat yang paling agung, sebab menjadi syarat mutlak seorang kemudian diterima amal ibadahnya itu karena dia memiliki iman. Tanpa iman maka rusak atau tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan barang siapa utiya diberikan kitabahu, kitab, jadi nanti di hari kiamat jamaah rahimakumullah akan ada catatan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang dikumpulkannya seluruh manusia, yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, ya, dalam keadaan uryanan, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, seperti ketika lahir. Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia di hadapan Allah sama. Nanti yang akan membedakan di antaranya adalah cara mendapatkan catatan amalnya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, ya, mereka fasaufa yuhasabu, akan dihisab, akan dihitung hisaban yasiran, ya, hisab yang mudah. Itu ada di surah Al-Insyiqaq. Nah, sementara keterangan yang lain di dalam surah Al-Muddatsir, Al-Haqqah, ya, itu juga Allah menyebutkan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Silahkan baca.
ya, kitab catatan amalmu itu. Terus kemudian inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Di antara tanda orang yang akan menerima catatan dari sebelah kanannya, utiya kitabahu biyaminihi, itu adalah orang yang yakin. Ini sesungguhnya aku, donantu, aku meyakini, anni sesungguhnya aku, mulakin, akan berjumpa, akan bertemu, akan menerima hisabiyah, hisabku. Sifat orang yang yakin terhadap catatan amal ini menjadi tanda keimanan seseorang, percaya dengan adanya hari pembalasan. Karena sebagian orang hari ini, saya kemarin melihat di TikTok itu ya, di TikTok itu juga ada orang yang menyebarkan paham yang sesat, bukan hanya maksiat tapi sesat. Di antara kesesatannya itu dia tidak percaya kalau malaikat akan menanyakan tentang amal-amalnya nanti itu. Ini kan kalau lihat ada akun TikTok namanya Alam Diri, itu isinya ya segala sesuatu itu akan dilogikakan, akan dinalar dengan akal manusia. Padahal tidak semua, atau tidak semua bisa dijangkau oleh akal manusia. Sampai para ulama itu membuat sebuah kaidah tafakkaru anillah, an khalqillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah itu. Wala tatafakkaru anillah. Jangan memikirkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak nututi. Karena akal itu sangat-sangat terbatas, jangkauannya ya semua sangat terbatas. Oleh karena itu akal itu dibimbing wahyu supaya memahami agama ini dengan benar. Hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi nikmat yang besar, yang agung itu kita rawat, kita jaga dengan petunjuk Al-Quran ya. Jadi tadi ayat yang menyebutkan fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabih, silakan dibaca catatan amalnya itu ya. Orang yang memiliki sifat ini orang yang punya keyakinan, sehingga nanti di hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq ya, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan mendapatkan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan atau akan kembali kepada keluarganya. Para ulama menafsirkan keluarganya itu keluarga orang-orang yang mukmin. Keluarga besar Allah itu adalah keluarga orang-orang yang mukmin. Karena sementara di dunia ini tidak semua anggota keluarga beriman. Ada keluarga yang satu rumah itu Pancasila, yono Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam ya. Itu ada satu keluarga yang isinya agama yang dianut oleh Pancasila itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia kepada komunitasnya, orang-orang yang mukmin itu ya. Jadi tanda atau sifat yang dimiliki diantaranya adalah dia yakin secara pasti bahwa dia akan bertemu dengan hisabnya nanti. Dan ini kan akan menumbuhkan kehati-hatian dalam beramal, akan menumbuhkan sikap muraqabatullah, senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tingkah lakunya, tindak tanduknya ini dalam pertimbangan ya, tidak asal-asalan ya.
yang bukan haknya ya dijaga, yang bukan haknya tidak diambil dengan paksa. Jamaah rahimakumullah, di antara hikmah dari penetapan syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan membentuk adab-adab seorang mukmin kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kepada Rasulullah dan seterusnya. Sehingga Quran itu membimbing manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah pasti tidak akan diarahkan, diperintah untuk menjauhi, supaya tidak tadi itu seakan-akan akalnya bisa memberikan kebenaran, padahal timbangannya timbangan kesalahan atau kesesatan. Sehingga Allah menyebutnya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya Tuhannya akalnya itu tadi. Ya, memaksa memahami teks-teks agama, baik itu Quran maupun hadis, itu sesuai dengan akalnya. Tadi ulama menggariskan tafakkaru an khalqillah, berpikirlah tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan itu. Jangan memikirkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kaidah fi ghairi takyif, tanpa mempertanyakan bagaimana. Ya. Karena Allah sudah membatasi ruang lingkup, ya, dengan kalimat yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Atau di surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak sekufu dengan seorang pun. Allah tidak bisa dipersamakan dengan apapun, ya. Sehingga manusia ini akalnya harusnya tunduk kepada wahyu Allah. Ketika Allah membimbing, itu di kanal TikTok orang tadi itu, dia menyebutkan sholat yang diperintahkan Allah di Al-Quran itu tidak ada gerakannya. Ya memang kalau dicari di Quran tidak ada, diulak-walik dari depan belakang ke depan ya tidak ketemu. Cara takbiratul ihram, cara ruku, cara sujud di Quran memang tidak disebutkan rinciannya. Nah, sesat berpikirnya orang ini kemudian hanya menggunakan logika yang disandarkan kepada ayat. Di Quran tidak ono. Padahal di Quran kan jelas Allah memerintahkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang mukmin itu, kepada seluruh manusia, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di ayat yang lain, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena kedua-duanya menggunakan kata atiullah wa atiur rasul. Baru kepada wa ulil amri minkum itu taat yang ada terikat selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesesatan berpikir ini ya tersebar luas kemana-mana. Yang sudah menonton itu sudah puluhan ribu, ya. Ya mudah-mudahan sih nggak kepengaruh dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan benar yang dia ucapkan itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kalimat yang dia ungkapkan di Quran itu tidak ada, memang betul tidak ada. Namun demikian perintah, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri melalui peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, itu
itu lantas mau dikemanakan syariat dan kaifiyah yang Rasulullah contohkan kepada kita, kepada para sahabat, yang kemudian diriwayatkan secara mutawatir turun temurun, ya. Sehingga sholat yang kita kerjakan hari ini, fa insya Allah kita memaksimalkan diri melalui nas hadis yang sudah dikaji dengan sedemikian ketat, ya, validasinya, ya, otentitasnya, keasliannya, kemurniannya itu dijaga betul, ya, oleh orang-orang yang dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan ada senantiasa umatku yang menjaga itu, menjaga. Dan Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Silakan semua orang kemudian membuat penafsiran dengan cara-cara berpikir mereka yang liberal, yang plural, yang, ya, dengan akal mereka, ya. Tapi Allah tetap akan menurunkan di antara umat Muhammad yang menjaga kemurnian Al-Quran, tidak kurang-kurang, ya, orang-orang yang terus menjaga kemurnian petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga sekalipun, ya, banyak muncul orang-orang yang terlihat cerdas dalam berpikir tapi kosong dalam ruhnya, karena yang diikuti adalah akal yang dekat sekali dengan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah menggariskan, ya, orang-orang yang menggunakan akalnya semata-mata, yaitu telah mendustakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan orang yang menafsirkan dengan akalnya, semata-mata dengan akalnya, hanya menggunakan nalar berpikirnya saja tanpa dibimbing dengan wahyu, apalagi nggak pernah mengkaji tentang tata bahasa, ya, ilmu-ilmu alat yang untuk mencapai pemahaman yang mendekati, karena kemutlakan kebenaran hanya dari Allah SWT, tapi paling tidak menyelisih ayat-ayat yang sudah tetap ketentuannya, ya. Maka diperintahkan untuk menyiapkan itu orang-orang yang hanya menggunakan akalnya, diperintahkan untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kan bahaya kalau kemudian akalnya dijadikan panduan untuk menafsirkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bimbingan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya lagi, karena tidak hanya itu, nanti akan menegasikan amal-amal yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan keyakinan terhadap ketentuan sholat tadi itu diruntuhkan dengan kalimat, tidak ada kaifiyah tata cara takbiratul ihram di Quran, itu tidak ada. Andaikan itu kemudian diyakini kebenarannya, ya, diaminkan oleh sebagian orang, ya, berarti itu sudah menegasikan generasi-generasi yang Rasulullah SAW menyebutkan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Berarti kita akan meruntuhkan itu kemuliaan generasi yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, apakah tega kita kemudian meruntuhkan generasi yang terbaik, ya, yang diakui oleh kawan maupun lawan, ya. Yang itu nasnya jelas, generasi sahabat itu kata Rasulullah, ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, masa itu adalah masa aku dan para sahabatku.
Summal ladina yalunahum, kemudian masa-masa berikutnya yang tentu mereka juga berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kemudian kita kembali kepada hadis Nabi yang secara tegas, ya, kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa pemikiran itu pemikiran yang sesat. Nabi sendiri sudah menggariskan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroini, dua perkara, ma ini tasomtum bihima lan tadillu abada, sepanjang engkau berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya. Nah, berarti kalau tidak berpegang teguh kepada keduanya berarti pilihannya cuma satu. Kalau tidak mau sesat ya berpegang teguh kepada keduanya. Kalau di luar dari duanya ini berarti alamat palsu, alamat sesat itu. Lantadilu, tidak akan tersesat. Sehingga kalau keluar dari rel yang sudah dibangun oleh Rasulullah, ya lantadilu tadi itu tidak akan tersesat abada, yaitu kitab Allah dan Rasulnya, yaitu sejalan dengan ayat-ayat yang sudah membahas tentang perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kemudian konsisten. Ya. Sementara cara berpikir yang model tadi, ya, saya nggak tahu namanya, tapi saya ingat akun TikToknya itu namanya Alam Diri ya tadi ya. Dia bilang begini, malaikat Munkar Nakir itu menanyakan tentang manusia di alam kubur. Nggak ada itu. Dia sudah menegasikan itu. Ya. Padahal di hadis-hadis yang sahih itu jelas. Ya. Hadis-hadis yang sahih yang membicarakan tentang alam barzakh, ya. Bahkan di ayat itu barzakhun disebutkan alam barzakh itu. Dia kemudian menegasikan, tapi dia menggunakan hadis itu untuk memaknai cara berpikirnya. Yang dimaksud dari malaikat bertanya itu ketika manusia masih hidup, ya. Bagaimana manusia udah mati kok ditanya? Ya kan udah beda alam. Sehingga kalau kemudian kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya manusia itu berpisahnya ruh dengan jasad, ruhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, ruhnya itu akan kembali kepada Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan dalam keadaan tenang. Ya. Bahkan kalau ayat tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu jelas itu, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Di Al-Baqarah juga demikian, ayat 152, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Lah ayat itu mau dikemanakan? Pemahaman yang kemudian menunjukkan bahwa manusia sejatinya berpindah ke alam yang lain itu bukan berarti lepas tanggung jawab. Dia masih akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, fase di situ, fase penantian, fase transisi menunggu nanti bumi dihancurkan, manusia di alam barzakh. Dan di sana ada yang disebut dengan nikmatul qabri dan juga ada adzabul qabri. Makanya kita disunahkan di akhir at-tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Kita diperintah dengan sunnah itu, sunnah Rasulullah SAW, untuk berlindung dari adab kubur. Lah mau dikemanakan teks-teks yang sahih itu? Ya dengan cara pemahaman, katanya malaikat Munkar Nakir itu tidak nanyain orang yang sudah mati,
tapi menanyakan manusia-manusia yang masih hidup itu. Yang masih hidup itu petunjuknya Quran. Ya. Ketika di mana alam barzah, mereka sudah ditampakkan itu. Di antara ayat yang menunjukkan adalah al-arad itu an-naru yu'raduna bil ashiyyi bil ghuduwi wal ashi. Di antara ayat yang menunjukkan di alam barzah itu manusia akan menyaksikan perihnya, dahsyatnya siksa. Itu orang-orang kafir digambarkan itu siksanya Fir'aun. Ya. Itu ditampakkan di waktu pagi dan petang, siksa yang akan dia terima. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat-ayat yang bersifat ghaibiyah ini adalah ujian keimanan. Ya. Karena di antara iman terhadap hal-hal yang gaib, termasuk beriman kepada Allah, termasuk beriman kalau kita kepada Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita. Ya. Termasuk iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat. Itu iman yang terkait dengan perkara-perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus diiringi dengan wa yuqimunas shalah. Bisa dibayangkan itu Allah mengiringi keimanan kepada perkara yang gaib dengan perintah atau dengan sifat orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dengan aktivitas ibadah sholat. Ini kan hubungannya sangat dekat, bahwa kualitas keimanan orang itu akan menentukan amal yang akan dia lakukan itu. Kalau kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya 100%, tidak ada kurang-kurangnya, pasti dia akan memprioritaskan urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya setengah-setengah, ya, masih berharap kepada yang lain, tidak hanya berharap kepada Allah, padahal Allah sudah mengenalkan dirinya, innallaha huwar razzaq. Ini Pak Abdul Razak ini, hamba yang memberi rizki. Kalau masih bersandar kepada manusia, arep-arep paweane wong, datang ke rumah orang atau arep-arep pemberian dari orang lain, dari manusia, nah itu keimanannya masih lemah. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki, yang akan menggerakkan manusia untuk kemudian mampir ke toko kita, akan menggerakkan manusia untuk kemudian ya berbagi dengan kita. Allah yang berkuasa. Jadi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki. Oh, dagangan mulai esuk gak ono sing payu iki. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak Abdul Razak kira-kira kan wis ono sing langganan, jadi kira-kira payu 2 pintal itu jelas sih. Ya 2 pintal kurang setengah on nggak kok, anggap aja 2 pintal. Tapi ya begitu, karakter orang mukmin itu tidak ada ragu-ragu sedikit pun, tidak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kalau keimanannya utuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang manusia ya gitulah ya, sifat-sifat manusia itu tidak nyalahkan, karena memang Allah menciptakan manusia juga punya karakter seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sambatan. Lu sing disambati lu sambatan mana kan repot. Jadi tidak usah sambatan sama manusia. Sing disambati ku lu parah ujiane. Keliru kita sambatan. Jadi berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimakumullah, kembali ke bahwa kita menikmati Islam ini ya sebagai nikmat Allah yang terbesar,
lahir dan batin itu kita terima. Segala aturan dari Allah itu kita terima. Itu yang namanya syurutu, ya, di antara syarat-syarat diterimanya akidah kita, keimanan kita itu kalau kita al-qabul, terimohon kabeh itu. Soal kita belum sanggup melaksanakan, itu beda lagi. Karena ada kaidah yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika berhadapan dengan perintah-perintah Allah, kita belum sanggup secara utuh, maka tidak ditinggalkan yang sebagiannya. Mentang-mentang sakit, tidak bisa sujud, terus meninggalkan sholat, ya bukan. Sholatnya tetap, tapi ditunaikan sesuai dengan kesanggupannya kita, bukan kemudian meninggalkan sholatnya. Shollu qaiman, sholatlah dengan berdiri, fa illam yastati, kalau tidak sanggup ngadeg, fa qaidan, lungguh, fa illam yastati fa alal jambi, kalau tidak sanggup duduk ya berbaring. Begitu jamaah rahimahullah. Nah, jadi nikmat Islam ini yang begitu mahal, ya benar-benar kita jaga. Seperti kemarin yang kita bahas pada Senin pagi itu, bahwa jangan kamu meninggalkan dunia ini masih menyisakan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum, ya, illa wa huwa yuhsinu billah, illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu meninggalkan dunia ini, mati, ya, kecuali kamu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berarti kepasrahannya kepada Allah totalitas. Tidak pernah seorang mukmin itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketetapan yang Allah berikan, atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah itu anugerah berupa kesusahan, ya, ataupun kenikmatan. Karena kedua-duanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif manusia itu bisa dinilai sebagai musibah, kemudian bisa berupa kenikmatan. Tapi dalam perspektif, ya, syariat atau akidah kita, dua-duanya itu berujung pada kebaikan. Yang namanya musibah kalau kita bersabar itu juga berbuah kebaikan. Kalau itu kenikmatan kita bersyukur itu juga berbuah kebaikan. Jadi tidak ada yang jelek. Perkaranya orang mukmin itu pasti semuanya akan berujung pada kebaikan. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, kurang semenit kayak adzan isya. Sebagai adab dalam majelis, saya ingin juga menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di suatu majelis, ya, yang kemudian di situ banyak yang dibicarakan, mungkin ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, mungkin juga ada kalimat yang kurang tepat disampaikan, ya. Qabla ayyakuma min majlisihi, sebelum dia bangkit dari majelisnya itu, sebelum menyelesaikan majelisnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghufira lahu ma kana fi majlihi dzalika, kecuali Allah akan memberikan ampunan kepada dia di majelis itu. Nah, ini diantara adab menutup majelis, supaya kalau ada
kata-kata, ada kalimat, ada ucapan-ucapan di antara kita yang kurang tepat atau juga mengandung kesalahan, mengandung khilaf ya, atau menyinggung yang membuat orang kemudian kurang nyaman misalkan. Nggih Pak Abdul Razak tak sebut-sebut lagi. Muga dagangannya laris. Nek beli ayam pirang pintal ya, hitung ya Pak. Jadi kita baca doa sebagai penutup majelis kita, insya Allah kita memohon kepada Allah, Allah memberikan ampunan, maghfirah, ya. Dan tentu salah satu fadilah istighfar itu bukan hanya ampunan dari Allah, tapi juga cara Allah memberikan rizki itu juga melalui istighfar, sebagaimana ajaran yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Memperbanyak istighfar itu juga bagian dari cara Allah untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.